saya tolak sebanyak 3 kali karena meminta permohonan jalan. Itu saya sendiri yang nolak tanpa persetujuan dulu saudara-saudara ataupun ibu. Tapi entah dari mana asal usulnya ujung-ujung bisa masuk ke ibu. Karena ibu sudah sepuh, akhirnya apa yang terjadi ternyata disetujui oleh ibu. Di situ saya belum ke ibu dan saya nggak mau bertanya, bahkan berkunjung ke rumah ibu. Itu sejarahnya. Karena saya berpikir ini khawatir prospek kedepannya menjadi sesuatu hal yang tidak bagus. Karena tanah tersebut mungkin nanti menjadi para ahli waris. Itu. Lalu selanjutnya terjadilah jual beli. Dan terakhir ibu baru setelah saya 1 tahun nggak berkunjung ke ibu datang, kamu selesaikan. Saya nggak mau. Karena kakak saya yang menyelesaikan, silahkan saja. Gitu. Saya nggak mau masuk wilayah ini. Saya sudah nggak silau dengan masalah harta warisan, silahkan sajalah. Gitu. Akhirnya pada saat ibu sakit di tahun ini, 1 bulan sebelum puasa, ibu meminta saya untuk menyelesaikan semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak dibagikan, dihibahkan. Akhirnya kami berkumpul bersama, termasuk salah satunya ini tanah yang sekarang dipakai jalan. Singkat cerita masih bermasalah dengan keluarga kami. Ya, masih bermasalah. Saya menemui Pak Endang. Ada pengakuan dari Pak Endang memang belum lunas. Jangan sini. Masih bukan belum lunas, Pak. Masih ada yang harus diselesaikan gitu ya. Kalau belum lunas terlalu fatal. Allah. Pak dia Pak. Iya, lompat. Berhubung cuaca hujan ini langsung berubah suasananya. Udah susah katanya ngambil kopi. Harus tahu sejarah ini. Soalnya kesempatan ini buat mengetahui. Soalnya ya, saya pernah 3 bulan ke belakang ke Palura. Itu ya, Palura ini gimana urusannya, sertifikat ibu saya di mana? Saya nanya ke Palura, ini pengakuan udah masing-masing pihak nggak benar. Kalau ada pengakuan yang tidak benar, maka saya akan pidanakan. Karena sertifikatnya nggak ada di ibu saya, nggak ada di keluarga. Terus bagaimana proses pembayarannya? Saya minta kwitansi. Karena ibu saya sudah sepuh, apalagi stroke. Saya harus jelas dengan keluarga. Singkat cerita ujung-ujung 1 minggu atau 2 minggu kemudian, kakak saya menyampaikan ini ada sertifikat. Saya telusuri, ternyata sertifikat di Pacitan itu udah kurang baik, Pak. Akhirnya saya terima, lalu saya proses. Dan ketika saya proses di BPN, ada melenceng. Saya ketemu dengan Pak Endang, ini gimana penyelesaian tentang pembayaran dengan ibu saya? Ada pengakuan memang belum beres. Ya udahlah, nilainya saya nggak mau tahu, bereskan. Saya juga ke kakak saya konflik. Kamu tuh gimana? Ya memang ya udah selesaikan secara baik. Kalau enggak, kita di antara keluarga bahkan bertengkar. Tapi kita simpan deh, karena kasihan buat ibu lagi sakit pada saat itu. Apalagi sekarang ibu meninggal, saya punya beban supaya keluarga ini nggak bengkak, artinya nggak tercederai atau dalam artian tidak akut. Saya ingin menjaga itu. Akhirnya keluarga semua sepakat perkara masalah tanah ini dimintakan kepada saya untuk menyelesaikan apakah tanah tersebut dijual atau tidaknya. Saya menjelaskan di sini, salah satunya ada orang yang menurut saya mengatakan berbisik kepada saya bahwa katanya tanah sudah dibeli oleh Pandang. Saya katakan kepada semua warga, belum. Dan tidak. Lalu saya nyatakan juga ada informasi katanya sudah dibeli lagi. Tidak. Dan belum. Lalu ramelah sekarang. Katanya jalan mau bla bla bla. Bisa bodoh lah bagi saya nggak mau tahu urusan. Awalnya begitu Pak. Saya nggak mau tahu urusan, tapi akhir-akhir saya berketuk.
warga yang di belakang. Kalau memang itu belum lunas, saya bisa nggak memportal? Bisa. Bapak-bapak nggak lewat itu? Bisa. Oke, betul kan? Tapi saya kesampingkan karena milik bapak-bapak semua nantinya. Kenapa saya kesampingkan? Pada saat itu ketika ibu menyampaikan kepada saya, selama itu dipakai untuk masyarakat atau untuk umum, maka ibu jual. Jadi ada perjanjian yang tidak tertulis dengan Pak Undang bahwa selama itu dipakai jalan atau kepentingan umum bolehlah akhirnya jual. Dari mana sampai kemana dijualnya? Saya tahu. Sampai pada akhirnya kemarin saya urus untuk sertifikat karena harus diletakkan. Itu selisih tanah saya ini jadi 4 sertifikat. Bagi saya bilang ke kakak saya itu pulang aja. Asalnya 1 sertifikat jadi 4 sertifikat dengan luasan yang berbeda. Ditambah setelah dicek oleh BPN dengan saya diukur, saya pernah Pak, juga kami dengan BPN. Ternyata jalan itu melenceng. Seharusnya jalan ini di sini, dia lari ke sini. Seharusnya tugas dia lari ke sini. Petanya masih ada saya. Tadi sudah terlihatkan sudah terpaksa. Saya dulu. Nah itulah sekelumit situasional tentang jalan tersebut. Biar bapak-bapak dan ibu tahu. Lalu selanjutnya sekarang ribut nih. Katanya ada kegiatan itu ini. Pertanyaan saya simpel. Siapa yang merasa dirugikan? Sebelum bapak-bapak itu saya dulu dong. Ya, yang pemilik tanah. Iya kan? Ya. Tapi saya kan bilang. Ketika tadi di desa juga kan ngobrol, silakan. Saya juga sekali ini untuk menyampaikan. Tuh, selanjutnya saya titip jangan sampai warga diadu dombakan oleh pengusaha. Terserah apakah itu Medi, apakah itu Pak Iman, ataupun siapapun namanya. Semestinya warga mari bersama-sama. Jadi saya apa jalan keluarnya? Minimal kita bisa menerima manfaat tidak? Kita ini menerima manfaat. Penerima manfaat. Ya. Kita ini orang yang terdampak. Ya. Kalau di dalam itu yang terdampak ya. Kita ini yang terdampak dan menerima manfaat. Ya. Kalau saya berpikir, salah satunya, yuk kita ketemu dengan pengusaha, kita hadirkan pengusaha itu, kita dengar cerita mereka. Mau bagaimana di sini ada perumahan, ini ada warga, manfaat apa yang akan diterima oleh warga, bukan kepentingan mereka. Seperti penjelasan saya. Ketika ada orang yang ngambil pada saya, minta izin mau memakai lahan lewat untuk izinkan kepada saya. Ya, saya nyatakan silakan, tapi tanah saya nggak boleh disentuh dalam arti di DBRS. Karena saya belum tahu. Makanya Nengki nyobain untuk membuat jalan, kalau mau turun silakan. Saya akan lihat, saya ini hanya sebagai pengamat aja. Nanti kalau merugikan saya, ya saya baru berpisau. Selama nggak merugikan, ya silakan saja. Kira-kira seperti itu. Bahkan kemarin saya dari BPN, saya harus menandakan sesuatu kepada Pangdam. Saya tahu Pangdam ada di situ. Saya kasih waktu, tapi ternyata sekitar jam 12 dia katanya mau ke Bandung lagi karena dibutuh di Bandung dan sebagainya. Saya sampaikan, Pak ini ada yang tanda perbatasan dengan Pak Haji. Apa yang diletakkan oleh Pangdam? Dan itu kan sudah menjadi jalan fasilitas umum. Lebih baik Pak Kumu saja. Itu Pak Kumu mengetahui, oh saya takut nih, fasilitas umum nih, jalan nih. Jadi bukan milik lu. Kan gitu. Harus jelas dong. Jadi dulu ibu perjanjian dan fakta dengan sesama lisan bahwa ini adalah fasilitas umum. Kalau sekarang Pak Bang mengklaim bahwa itu jalan jadi milik pribadi, saya pikir yang dirugikan warga, bukan saya. Sekarang kita berikan penjelasan kepada Pak apa jalan itu menjadi fasilitas umum atau bukan. Kalau sudah fasilitas umum, serahkan ke pemerintah daerah melalui Pak Bupati
Jadi Pak Bupati mau bikin surat kepada kepala desa, jadi nanti jalan desa, pemeliharaan dan sebagainya ada di desa. Itu proses. Itu proses. Kami tidak akan menggugat tentang jalan tersebut karena buat bapak-bapak semua yang duduk di sini. Gitu ya, kira-kira pandangannya. Jadi saya tidak mau membuat saya berada di Panda ataupun di Beji. Saya hanya memberikan print, ini loh. Gitu kan. Itulah situasinya. Sampai terakhir, saya tanya Pak Guru tadi, baru tadi dari notaris menandakan bahwa betul ada perbatasan tanah kami sekeluarga dengan Bandang. Karena Bandang menyampaikan secara lisan kepada saya, silakan saja dengan Pak Guru yang sudah menjadi jalan fasilitas umum. Saya sempat yang itu mengkorek-korek revisi Bandang tentang kekurangan pembayaran dan hal apa itu. Biarkan aja sudah berjalan. Terus nanti ada waktu. Saya tenangkan ya. Karena saya mensertifikatkan lewat notaris. Sekali lagi, saya tidak pernah menjual ke siapapun dan clear nanti bagi waris. Jadi supaya bapak-bapak di sini paham. Ya, jangan sampai saya dengar katanya udah diklaim oleh Panang atau oleh Mugi atau oleh siapa. Belum dan tidak. Makanya katanya itu ditebang tuh. Saya bikin kandang domba, banget. Rencana besoknya saya mau nembangnya itu. Karena gue rekalarang, Pak. Masih panas aja. Dijual gatal. Itu merenang bahasa kasarnya. Dan saya akan nanti melihat. Melihatnya apa? Bermanfaat enggak bagi kami. Kalau Bapak mau bertanya apakah nanti itu dijual dan atau tidak, mohon maaf itu bagi waris dan kami serahkan kepada kakak-kakak yang lain. Bagaimana terserah kalau sudah ini masing-masing. Kalau sekarang masih diproses dalam bagi waris. Kira-kira itulah sejarahnya. Saya belum pernah bagus apapun. Untuk suatu saat bila ada sesuatu hal, saya mungkin juga akan mengikuti. Karena harus diselesaikan. Itulah kira-kira dan perjanjian Pandang sudah ada di sini saya dan ditandatangani oleh Pak Pandang. Kita setelah berjalan, ini dulu saya buka dulu biar bapak-bapak